Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar dengan topik yang baru. Sebenarnya topik ini tidak tepat, tapi izinkan saya memaksakannya. Kita akan membahas orang tua durhaka. Apakah ada orang tua yang durhaka? Selama ini kita belajar bahwa ada anak yang durhaka. Anak yang durhaka, anak yang melawan orang tuanya. Anak yang tidak mengakui kekuasaan orang tuanya. Anak yang menyengsarakan orang tuanya. Tapi kalau umpamanya dipaksakan, kalau ada anak yang durhaka, bukankah ada juga orang tua yang durhaka? Ya oke, kita akan pakai istilah yang sama. Seperti apa orang tua yang durhaka? Durhaka kepada siapa? Karena istilah durhaka sendiri sebenarnya ditetapkan kepada seorang anak yang melawan otoritas di atasnya. Seorang anak yang tidak mengakui otoritas di atasnya. Tapi apakah kemudian orang tua bisa dimasukkan dalam kategori durhaka? Baik, kita sepakati aja bahwa istilah itu untuk menyeimbangkan bahwa ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Lalu apakah orang tua itu durhaka kepada siapa? Kan sebenarnya orang tua durhaka kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tua durhaka kepada anaknya, oke, dalam topik ini mari kita anggap itu bisa saja terjadi. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak melakukan tugas yang seharusnya kepada anak-anaknya. Persis seperti seorang anak yang tidak balas budi pada orang tuanya. Anak yang melawan orang tuanya. Kan anak tidak bersikap yang seharusnya kepada orang tuanya. Kita sepakati di situ aja. Artinya apakah ada orang tua durhaka? Dalam tanda petik durhaka. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atas tugasnya. Kalau seharusnya dia mendampingi anaknya, kemudian dia menolak mendampingi anaknya. Harusnya dia mengajari anaknya, mendampingi untuk memberitahu hal-hal yang baik dan dia tidak melakukannya. Kalau dia orang tua harusnya melindungi anaknya, tapi ternyata membiarkan anaknya dalam bahaya. Kita anggap itu orang tua yang dalam tanda petik durhaka. Artinya bukan dalam pengertian orang yang melanggar otoritas di atasnya. Tapi durhaka di sini adalah orang yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi kalau orang tua mengatakan anakku durhaka, sebagai penyeimbang maka sang anak bisa mengatakan orang tuaku durhaka. Mengapa? Karena tidak melakukan kewajibannya, apa yang seharusnya dia lakukan kepadaku sebagai anak, dia tidak melakukannya. Apakah banyak orang tua yang durhaka? Oh, saya harus mengatakan banyak sekali. Banyak sekali. Disebabkan karena ketidakmengertian. Tidak mengerti bahwa kalau kamu jadi orang tua, langsung nempel tugas 24 tahun. Tidak mengerti. Tidak mengerti karena tidak pernah dididik atau diajari. Ya it's okay. Lalu mengapa orang tua bisa durhaka? Orang tua durhaka bisa jadi karena pasangannya. Karena istrinya, karena suaminya. Sehingga menganggap kalau kamu tidak peduli dengan anak-anak, ya berarti aku tidak peduli sekalian.
Jadi supaya sekalian imbang dan anak-anaknya jadi korban. Itulah orang tua yang durhaka. Tetapi orang tua yang durhaka ini bisa di-backup, ditutupi oleh pasangannya yang bertanggung jawab. Contoh, seorang bapak yang durhaka akan bisa ditutupi oleh ibu yang baik hati, ibu yang bertanggung jawab. Seorang ibu yang tidak bertanggung jawab, ibu yang durhaka, bisa ditutupi dengan ayah yang baik hati yang bertanggung jawab. Jadi kita bertambah melebar lagi. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Saya memiliki bapak yang tidak bertanggung jawab kepada kami, anaknya berlima. Jadi minta maaf kepada bapak saya yang sudah almarhum. Saya akan sematkan istilah bapak durhaka kepadanya dengan hormat. Karena bagaimanapun saya tidak pernah menganggap bapak saya durhaka. Mengapa? Ya, ibu saya mengajari untuk tak menghormati beliau. Tapi kalau umpamanya dipaksa dengan pengertian yang sebentar tadi kita bahas, ya saya sadar bahwa bapak saya tidak bertanggung jawab. Termasuk bapak yang durhaka. Lalu seperti apa sebenarnya wujud orang tua yang durhaka itu? Kita sudah tahu yang pertama adalah tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Menelantarkan anaknya. Menelantarkan anaknya. Saya kira cukup imbang ya. Ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Anak yang durhaka kita pernah membahasnya. Bahwa kemudian anak ini bertobat. Artinya orang tua yang durhaka juga bisa bertobat dong. Bisa berbalik menjadi baik. Oh, sangat bisa. Karena itu mari dampingi, doakan, nasihati orang tua durhaka di sekitarmu. Pak, kalau itu orang tua saya, Pak. Kalau kamu jadi anaknya tidak pantas kamu menasihati. Itu tidak hormat. Kalau kamu ajak bicara orang tuamu itu oke. Tapi kalau kamu menasehati orang tuamu, oh itu tidak. Levelnya berbeda. Kamu bisa bicara kepada ayahmu empat mata. Berbagi hati. Tapi tidak dalam istilah menasehati. Memberikan masukan, oh benar. Menasehati, oh tidak. Menasehati hanya untuk orang yang selevel, sederajat, dan orang yang di bawahmu. Kalau saya berbicara kepada orang yang saya hormati, yang kedudukannya lebih tinggi, saya tidak akan mengatakan saya menasehati dia. Saya memberikan masukan dan cara pandang saya kepadanya. Saya tidak berani mengatakan, oh saya menasehati pimpinan saya. Oh tidak, tidak. Saya memberikan masukan. Jadi kalau atas orang tua yang menelantarkan anaknya, ya diberikan masukan. Kalau itu temanmu, berikan nasihatlah. Karena selevel, sederajat. Lalu bagaimana dengan orang yang saya kenal tapi saya tidak punya akses kepadanya? Ya kalau engkau peduli ya berikan masukan dengan lebih hati-hati. Orang tua yang durhaka apakah ada? Ada, banyak. Lalu bagaimana membawa orang tua yang durhaka untuk kembali kepada jalannya? Salah satunya selain pendekatan empat mata. Salah satunya adalah memberikan mereka seminar tentang orang tua yang baik, yang tidak durhaka. Sayangnya, dalam pengalaman saya kepada banyak orang, mulai dari tahun 2009 saya buat seminar keluarga, seminar anak-anak muda. Tidak banyak pria yang mau mendengarkan seminar, menghadiri seminar, tidak. Kalau sampai mereka mau menghadiri biasanya dipaksa oleh istrinya. Karena itu mari para bapak-bapak, mari rendahkan hati. Mari belajar dari orang lain.
Saya beberapa kali ikuti seminar. Untuk apa? Ya untuk bapak-bapak. Untuk belajar saja. Dan itu baik. Lalu bagaimana kalau mereka tidak peduli? Mereka merasa itu bukan tanggung jawabnya. Karena merasa bahwa tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ibu, istrinya, mamah dari anak-anaknya. Ya beritahu dia. Ajak dia berkumpul dengan orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Bapak-bapak yang bertanggung jawab. Maka akan menolong dia, memberikan gambaran bahwa, hey kamu, harusnya menjadi bapak yang baik, yang bertanggung jawab, yang tidak menelantarkan anak-anaknya. Harusnya kamu bisa menjadi bapak yang baik buat anak-anakmu. Jadi kalau menghadapi orang tua yang durhaka, selain berbicara empat mata dari hati ke hati, bawa ke seminar, lalu apa lagi? Bagaimana cara memberitahu orang tua? Saya ingin menanyakan kepada saudara sebagai orang tua. Bagaimana supaya saya memberitahumu? Apakah engkau mau diberitahu? Belum tentu. Jadi, saya berikan cara yang sedikit berbeda. Kalau sudah cukup dekat dengan dia, ajak dia nonton film. Ajak dia diskusi setelah itu. Nonton apa aja lah. Lalu ajak diskusi, karena poinnya bukan nontonnya, tapi diskusinya. Ajak dia untuk mencari jalan keluar permasalahan seorang anak yang ditelantarkan. Padahal sebenarnya dia yang mentelantarkan anaknya. Saya berharap itu bisa memberikan sentuhan untuk orang tua yang durhaka. Lalu bagaimana caranya, Pak? Kalau orang tua yang durhaka ini tetap dengan sikapnya, keadaannya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.